Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan mencoba mengambil gambar dari sebuah buku pelajaran bahasa Inggris yang sebelumnya buku tersebut saya foto dengan kamera yang ada di smartphone, kemudian saya transfer melalui WA dan saya download di dalam komputer. Nah, ini gambarnya. Gambar ini kalau dicermati backgroundnya tidak begitu bersih dan akan saya edit terlebih dahulu dengan menggunakan software Adobe Photoshop. Sambil menunggu, di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Bagi Anda semua bisa menyesuaikan dengan Photoshop yang Anda pakai. Selanjutnya buka filenya, file open. Kemudian di mana file gambar tersebut berada dibuka. Kemudian kalau dilihat dari gambarnya, di sini latar belakang berwarna putih agak buram, sedangkan gambar objeknya juga berwarna putih. Kalau digunakan tool Magic Wand tool, kemudian diklik, maka yang tersorot cukup banyak, baik background ataupun gambar orangnya, sehingga ini agak kurang tepat, perlu diselect. Saya tidak jadi menggunakan Magic Wand. Mungkin solusinya menggunakan eraser tool, dibersihkan dulu bagian belakangnya, dihapus dulu beberapa bagian agar nanti memudahkan dalam mengedit tepi-tepi atau bagian yang tidak kita butuhkan. Saya coba bersihkan bagian-bagian tepinya untuk memudahkan pekerjaan berikutnya. Memang pekerjaan seperti ini butuh ketelatenan ya, butuh keuletan agar nanti hasilnya bisa lebih bersih. Kemudian saya gunakan Magic Wand, bagian-bagian yang bisa saya blok, kemudian tekan tombol delete. Di blok delete bagian-bagian yang bisa menggunakan Magic Wand, di blok, tekan tombol delete. Ya, beberapa tempat. Kalau yang bisa dihapus dengan Magic Wand, kemudian di delete. Namun jika tidak bisa, tidak perlu dipaksakan. Lah, ini contohnya, sehingga gambarnya ikut terhapus, berarti diselect tidak jadi. Tidak jadi menggunakan Magic Wand. Ya, saya bersihkan menggunakan eraser tool beberapa bagian. Dibersihkan tepi-tepinya, karena pada saat menggunakan Magic Wand belum tentu tepi-tepinya bisa bersih. Nah, seperti ini memang butuh ketelatenan. Kita luangkan waktu sambil anggap saja refreshing untuk membersihkan tepi-tepi dari objek yang tidak perlu untuk dihapus sedikit demi sedikit menggunakan eraser ataupun menggunakan Magic Wand. Ini saya masih menggunakan eraser tool. Sebenarnya ada teknik yang lain. Ini saya coba menggunakan teknik menghapus saja. Mungkin di lain
waktu akan saya buat dengan teknik yang lain. Saya yakin di channel YouTube yang lain para desainer banyak yang sudah mempublish cara croppingnya. Ini saya buat untuk memudahkan saja bagi Bapak Ibu guru yang nanti akan banyak membuat video tutorial atau video pembelajaran yang di dalamnya membutuhkan gambar-gambar yang berasal dari buku pelajaran. Beberapa sudut yang memang sulit, maka erase toolnya perlu diperkecil. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan rapi. Ini saya yang bisa menggunakan magic wand, saya gunakan magic wand sambil dibersihkan. Karena menggunakan magic wand masih tersisa tepinya, maka menggunakan erase tool. Oke, sudah kelihatan lebih rapi, lebih bersih. Ya, tahap selanjutnya tinggal diambil gambar yang muridnya menggunakan rectangular merge tool. Di copy, kemudian di paste, jadi di blok dulu, setelah itu di edit copy, edit paste, kemudian backgroundnya dihapus dengan magic wand, diklik backgroundnya yang putih, kemudian tekan tombol delete. File, save for web, kemudian tipenya adalah PNG 24, jadi biar backgroundnya bersih, kemudian beri nama. Simpan, beri nama. Oke, tahap selanjutnya berarti tinggal mengambil yang mom atau yang ibu gurunya. Langkahnya masih menggunakan rectangular merge tool, di select atau di blok, kemudian di edit copy, file new, edit, paste. Gunakan magic wand, diklik sebagian sini, di delete, sebelah kanan diklik, di delete, bagian kanan bawah diklik, di delete, sehingga kelihatan bersih tanpa background. Yang selanjutnya disimpan menggunakan file, save for web, menggunakan PNG 24, kemudian beri nama. Oke, sampai di sini berarti ada file pertama, kedua, dan ketiga. Kalau di dalam pemrograman Scratch, misalkan kedua objek ini saya gunakan sebagai sprite, jadi dalam pemrograman Scratch bisa kita upload. Saya upload di sini choose sprite, kemudian objek yang tadi dibuat dimasukkan, kemudian choose lagi, masukkan lagi. Nah, tinggal diberi backgroundnya background apa. Di sini saya mencoba menggunakan background sekolah. Coba, nah, ada background sekolah. Jadi objek yang tadi sudah diedit di Photoshop bisa dimasukkan di dalam pemrograman Scratch, atau mungkin
nanti digunakan untuk kepentingan yang lain. Misalkan saya gunakan untuk membuat video tutorial, saya gunakan untuk membuat media pembelajaran, atau saya masukkan dalam aplikasi sebagai sebuah objek yang nanti bisa dimodifikasi atau dikembangkan menjadi lebih menarik. Nah, di sini sebagai contoh saya masukkan di dalam Scratch karena nanti akan saya gunakan untuk membuat tutorial berikutnya, yaitu berupa dialog berbahasa Inggris, yaitu hanya dialog antara murid sama gurunya dengan menggunakan broadcast and message yang ada dalam toolbox pemrograman Scratch di video tutorial berikutnya. Saya rasa ini dan bisa Anda lanjutkan dengan video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.